warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadan, NIM 20087336. Mata kuliah pengantar ilmu melatih yang dibimbing oleh Bapak Dr. Jung Hausin MPD Kons dan Bapak Eval Edmizal SPD MPD. Prodi jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Pengantar ilmu melatih. Mata kuliah ini membahas tentang pemahaman mengenai teori latihan, ruang lingkup, prinsip-prinsip latihan, periodisasi program latihan. Ruang lingkup ilmu melatih. Jenis atau tipe pelatih. 1. Pelatih yang otoriter atau command style, dominating coach, the dictator, otoriter. Tipe pelatih yang paling umum utamanya pada olahraga beregu. Seperti bola basket, karakteristik yang menonjol adalah disiplin dan agresif. Keuntungan tipe pelatih ini adalah terciptanya suasana yang disiplin dan mendukung pencapaian prestasi serta menimbulkan dedikasi untuk mencapai tujuan. Sedangkan kelemahannya adalah terlalu sensitif dan rentan konflik, apalagi jika terjadi kekalahan beruntun. 2. Pelatih yang demokratis atau cooperative style personable coach. Ini adalah tipe pelatih yang nice guy, yang disenangi seluruh anggota tim dikarenakan fleksibel dan kreatif dalam pendekatan kepada atlet dan penuh perhatian dengan menganggap atlet sebagai individu yang berbeda dalam perlakuannya. Keuntungan yang didapat adalah iklim atau suasana saling menghormati dan hubungan yang berkualitas yang kadang akan memunculkan hasil di luar dugaan. Keuntungan yang didapat adalah iklim atau suasana saling menghormati dan hubungan yang berkualitas yang kadang akan memunculkan hasil di luar dugaan. 3. Pelatih yang santai atau submissive style casual coach, the baby sister. Tipe pelatih yang easy going, nyantai, pasif, dan mengurangi keterlibatannya dalam tim. Hal ini akan tercermin dengan tidak adanya komitmen tim. Efek dari sikap santai ini akan menimbulkan hilangnya kewibawaan seorang pelatih. Filosofi lebih dari sekedar pengetahuan tentang olahraga. Filosofi akan menghilangkan ketidakpastian tenang, yaitu 1. Aturan latihan, 2. Gaya dalam permainan, disiplin, kode of conduct, 5. Pandangan terhadap sebuah pertandingan, 6. Tujuan jangka pendek dan panjang, 7. Dan berbagai segi pelatihan. Agar menjadi seorang pelatih yang dihargai oleh orang lain atau respecting coach, atau pelatih yang disegani, maka seseorang harus memiliki 3 aspek penting, yaitu 1. Pengetahuan atau knowledge, 2. Pengalaman atau experience, 3. Karakter. Pengertian ilmu melatih adalah ilmu pelatihan adalah ilmu terapan yang mempelajari masalah-masalah atlet, pelatih, proses berlatih-melatih, pertandingan, evaluasi hasil latihan dalam rangka mencapai prestasi yang maksimal, atau satu ilmu yang mempelajari teori dan metodologi latihan guna mencapai prestasi yang maksimal. Ilmu kepelatihan olahraga itu adalah ilmu yang tujuannya membuat atlet menjadi profesional. Ciri-ciri yang dimiliki ilmu kepelatihan olahraga yaitu proses pendidikan, berlatih terus-menerus, kekhususan cabang olahraga, kompetisi yang diatur dengan pertandingan, sportivitas, kesadaran dan
kesukarelaan dan prestasi prima. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup latihan. Tujuan utama latihan adalah untuk mengembangkan keterampilan dan performa atlet. Tujuan latihan atau training adalah untuk membantu atlet meningkatkan keterampilan dan prestasinya semaksimal mungkin. Tujuan utama seorang pelatih olahraga prestasi adalah berusaha meningkatkan prestasi atletnya semaksimal mungkin. Peran pelatih dalam membentuk karakter atlet. Pelatih sebaiknya memperhatikan beberapa hal untuk dapat membina mental atau karakter atlet, antara lain: 1. Menciptakan komunikasi yang sebaik-baiknya antara pelatih dengan atlet. 2. Memahami watak, sifat-sifat, kebutuhan dan minat. 3. Pelatih harus mampu menjadi motivator. 4. Membuat atlet dalam memecahkan problema-problema yang dihadapi. Selanjutnya itu materi dari kelompok 2, training, exercise, dan drill. Yang pertama, training. Latihan dalam bidang olahraga adalah suatu proses yang berencana menurut jadwal, menurut pola dan sistem tertentu, metodis, dari mudah ke sukar, teratur, dari sederhana ke yang lebih kompleks dan sistematis. Sistematis yang dimaksud di sini yaitu setiap aktivitas harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing orang. Dari yang mudah ke yang sukar, dari yang sederhana ke yang rumit. Selain itu, harus tetap diingat bahwa ketika melaksanakan latihan kemampuan fisik, seseorang harus memperhatikan pengulangan dari setiap aktivitas yang dilakukan. Hal tersebut untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti cedera otot, patah tulang, luka, dan sebagainya. Exercise adalah sebuah proses dengan jalan penampilan tubuh bekerja sesuai dengan kebutuhan alam, yang disesuaikan dengan kemampuan otot dan fungsi persendian dengan sedikit memaksa, namun tetap dalam kondisi selamat atau aman, dan dengan beban yang penuh arti bagi tubuh untuk merangsang pertumbuhan dalam waktu singkat. Drill. Metode drill adalah metode dalam pengajaran dengan melatih peserta didik terhadap bahan yang sudah diajarkan atau diberikan agar mereka memiliki ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Sujana 1995-6. Sedangkan Saiful Bahri, Jamarah, dan Aswan Zain berpendapat bahwa metode latihan merupakan suatu cara untuk mempelajari dan menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Macam-macam metode drill. Teknik inquiry atau kerja kelompok. Teknik ini dilakukan dengan cara mengajar sekelompok anak didik untuk bekerja sama dan memecahkan masalah dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan. 2. Teknik discovery atau penemuan. Muhammad Amin 1995 menyatakan bahwa discovery adalah proses mental di mana individu mengasimilasi konsep dan prinsip-prinsip. Sedangkan menurut Rostia 2002-2020. 3. Teknik modul belajar. Digunakan dengan cara mengajak anak didik melalui paket belajar berdasarkan performan atau kompetensi. 4. Teknik belajar mandiri. Dilakukan dengan cara menyuruh anak didik agar belajar sendiri, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. 5. Teknik micro teaching. Digunakan untuk mempersiapkan diri anak didik sebagai calon guru untuk menghadapi pekerjaan mengajar di depan kelas dengan memperoleh nilai tambah atau pengetahuan, kecakapan dan sikap sebagai guru. Selanjutnya itu tujuan penggunaan metode drill. Metode drill biasanya digunakan untuk tujuan agar siswa memiliki kemampuan motoris atau gerak, seperti menghafalkan kata-kata, menulis, mempergunakan alat, mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan yang lain.
Selanjutnya, penerapan metode drilling. Pada saat akan menerapkan metode drilling, hendaknya guru benar-benar memahami syarat dan persyarat agar metode ini dapat berjalan dengan baik. Kesimpulannya, training, exercise, dan drill saling berkaitan satu dengan yang lain. Training dalam bidang olahraga adalah untuk menangkitkan penampilan olahraga dalam melakukan aktivitas atau latihan harus sistematis. Selanjutnya, materi dari kelompok 3 yaitu menjelaskan prestasi olahraga. Pengertian olahraga. Pengertian olahraga adalah suatu bentuk kegiatan jasmani yang terdapat dalam permainan dan perlombaan dan kegiatan intensif dalam rangka memperoleh relevansi kemenangan dan prestasi optimal. Selanjutnya, pengertian prestasi. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan. Gagne menyatakan bahwa prestasi belajar dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu 1. Kemampuan intelektual, 2. Strategi kognitif, 3. Informasi verbal, 4. Sikap dan keterampilan. Perbedaan prestasi olahraga dan olahraga prestasi. Prestasi olahraga adalah hasil upaya maksimal yang dicapai seseorang atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan menyelesaikan tugas-tugas gerakan. Sedangkan olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui latihan dan kompetensi. Komponen prestasi olahraga. Kemampuan atlet dalam pertandingan atau kompetisi pada dasarnya ditentukan oleh 4 faktor, yaitu fisik, teknik, taktik, dan mental. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi olahraga. Ada 2 faktor-faktor yang mempengaruhi olahraga, yaitu 1. Faktor internal, yaitu bentuk tubuh, kondisi fisik dan kemampuan fisik, penguasaan teknik yang sempurna, menguasai masalah-masalah taktik, memiliki kematangan juara yang mantap. Yang kedua yaitu faktor eksternal, pelatih, alam, sarana dan prasarana, wasit, penonton, organisasi di bidang olahraga, dan keluarga. Parameter prestasi olahraga. Secara umum, parameter prestasi olahraga dapat dilihat dari 2 karakteristik, yaitu yang pertama, prestasi olahraga terukur. Adalah prestasi yang dihasilkan oleh atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan yang dapat diukur dengan jelas dan objektif. Satuan ukur yang digunakan seperti ukuran jarak, panjang, berat, satuan, ukur skor atau angka. Selanjutnya, prestasi olahraga tidak terukur adalah prestasi yang dihasilkan atlet dalam bentuk kemampuan dan keterampilan tidak dapat diukur secara objektif. Prestasi yang dihasilkan melalui pengamatan atau observasi. Penilaian menurut Scannabel, prestasi yang tidak dapat diukur yaitu struktur gerakan, irama gerakan, hubungan gerakan, luas gerakan, kelincahan, serta tempo gerakan. Selanjutnya yaitu materi dari kelompok 4 menjelaskan prinsip-prinsip training. Yang pertama, prinsip superkompensasi. Superkompensasi adalah fase pemulihan sumber energi yang dipergunakan setelah suatu pembedaan yang melewati kemampuan awal dengan tujuan meningkatkan kemampuan prestasi. Yang kedua, prinsip beban progresif. Merupakan prinsip latihan di mana pembebanan latihan harus ditingkatkan secara bertahap sesuai kemampuan dan kemauan seseorang dalam berlatih. Yang ketiga itu prinsip overload. Merupakan suatu prinsip latihan yang menggunakan pembebanan yang melebihi ambang rangsangan terhadap fungsi fisiologi dan yang dilatih. Yang keempat adalah prinsip konsistensi, yaitu kemauan guna melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama dalam mendapatkan kondisi fisik yang baik. Kita bisa melakukan latihan setidaknya 3 kali dalam 1 minggu. Yang selanjutnya itu
Prinsip spesifikasi. Konsep ini diperkuat dengan fakta-fakta yang bimekanik, di mana tiap bentuk atau tipe memiliki sumber energi dan kebutuhan oksigen yang berbeda. Yang selanjutnya yaitu materi dari kelompok 5 menjelaskan elemen kondisi fisik atau kekuatan. Pengertian kekuatan. Kekuatan atau strength diartikan sebagai kemampuan dalam menggunakan gaya dalam bentuk mengangkat atau menahan suatu beban. Kekuatan merupakan komponen yang sangat penting dari kondisi fisik secara keseluruhan, karena merupakan daya penggerak setiap aktivitas fisik. Pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama, dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Selanjutnya, pengertian kekuatan dan kecepatan. Yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan adalah kemampuan tubuh untuk menerima beban berat tanpa mengalami kelelahan. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan gerak tubuh sekencang-kencangnya untuk menempuh jarak tertentu. Contoh, latihan kecepatan adalah sprint dan lari di tempat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan. Kekuatan otot dipengaruhi oleh aktivitas dalam menghasilkan tendangan. Setiap fase memiliki aktivitas otot dan arteriokinematika setiap pada roundhouse kick. Metode kekuatan yaitu progressive overload, perfect form, time under tension, mind to muscle connection. Bentuk-bentuk latihan kekuatan. 1. Push up. Push up yaitu menumpukan beban tubuh pada lengan. Dalam push up membantu mengencangkan otot lengan, mengecilkan perut dan membakar kalori. Yang kedua, sit up. Sit up akan membantu memperbaiki postur tubuh dan memperindah bentuk perut. Yang ketiga, plank. Lakukan plank untuk melatih otot-otot inti tubuh seperti perut, serta melatih tulang belakang. Yang keempat, squat untuk melatih punggung perut, serta paha. Lakukan dengan tempo 2-1-2. 2 detik tahan di posisi bawah, 1 detik naik ke atas, 2 detik tahan di posisi bawah. Yang kelima yaitu pull up. Latihan pull up dilakukan untuk menilai kekuatan otot lengan. Dan yang terakhir itu materi dari kelompok 6 menjelaskan kondisi fisik dan elemen kondisi fisik atau daya tahan. Pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik adalah kapasitas seseorang untuk melakukan kerja fisik dengan kemampuan yang bertingkat. Komponen-komponen kondisi fisik bila diuraikan adalah sebagai berikut. 1. Kekuatan otot, yaitu kemampuan untuk memindahkan bagian tubuh dengan cepat bersamaan dengan melakukan kerja otot secara maksimal. 2. Daya tahan otot, yaitu kemampuan untuk mengkontraksikan otot secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama dengan beban tertentu. 3. Daya tahan kardiovaskular, yaitu kemampuan sistem jantung, paru, dan peredaran darah untuk menjalankan kerja terus-menerus secara efektif. Yang selanjutnya, kondisi fisik dalam olahraga. Kondisi fisik merupakan unsur yang sangat penting hampir seluruh cabang olahraga. Menurut Sajoto mengatakan, kondisi fisik adalah salah satu persyaratan yang sangat diperlukan dalam usaha peningkatan prestasi seorang atlet. Bahkan dapat dikatakan sebagai keperluan yang tidak dapat ditunda-tunda atau ditawar-tawar lagi. Menurut Harsono menjelaskan bahwa kondisi fisik atlet memegang peranan yang sangat penting dalam program latihannya. Pengertian daya tahan. Daya tahan atau endurance adalah salah satu komponen penyusun kebugaran jasmani. Daya tahan adalah sebuah kemampuan dari seseorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama
dengan tempo sedang sampai cepat tanpa adanya rasa kelelahan yang berlebihan. Yang selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi daya tahan. Faktor yang mempengaruhi daya tahan tubuh yang pertama, latihan atau exercise. Tingkat kebugaran dapat diukur dari volume dalam, mengkonsumsi oksigen saat latihan pada volume dan kapasitas maksimum. Kelelahan atlet yang dirasakan akan menyebabkan turunnya konsentrasi. Yang kedua, makanan. Pola makan yang baik penting bagi tenaga. Diet yang benar dan konsisten akan dilihat hasilnya saat berlatih. Bentuk-bentuk latihan daya tahan. 1. Lari. Lari adalah salah satu olahraga yang banyak menguras energi. Ketika Anda memiliki gerakan lari, maka jantung dan anggota tubuh Anda otomatis akan bergerak secara bersamaan. Ketika Anda melakukan gerakan lari, maka jantung dan anggota tubuh Anda. 2. Yoga. Yoga walaupun sederhana tetapi bisa meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh Anda. 3. Renang. Renang memadukan sistem pernafasan dan gerakan tubuh agar seimbang. Berenang juga dapat meningkatkan fleksibilitas tubuh, terutama di bagian bahu, pinggul, dan di sekitar leher Anda. Yang keempat yaitu senam. Rutin melakukan senam dengan durasi yang lama dan variasi gerakan yang berbeda, maka senam juga dapat menjadi salah satu pilihan alternatif Anda untuk dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Yang kelima, skipping atau jumping. Skipping adalah latihan yang memanfaatkan alat skipping, disebut juga skipper. Lakukan olahraga skipping ini 24 dalam 6 kali setiap harinya. Anda akan merasakan perubahan stamina dalam tubuh Anda jika melakukan skipping ini dengan rutin. Yang keenam, istirahat. Jika Anda sudah melakukan olahraga yang disarankan dan mengonsumsi gizi dan nutrisi yang baik, maka saatnya Anda beristirahat. Yang selanjutnya, metode latihan daya tahan. Metode latihan daya tahan terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama, metode durasi. Yang kedua, metode interval. Yang ketiga, metode repetisi. Dan yang keempat, metode kompetisi dan kontrol. Sekian yang dapat saya sampaikan dari rangkuman materi kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kalau ada salah kata dan janggalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.